Assalamualaikum teman-teman yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan Pak Slamet, seorang penjual bakso, bertemu dengan Sinta, wanita cantik yang ternyata adalah Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Dalam pertemuan penuh misteri, Sinta mengungkapkan bahwa takdir Pak Slamet sudah digariskan dan ia terjebak dalam sebuah cerita besar. Ketika seorang lelaki muda datang untuk mengubah nasibnya, Pak Slamet harus menghadapi perubahan takdir yang tak terhindarkan. Ya Allah, semoga yang mendengarkan kisah ini sampai selesai bisa mengambil hikmah dan pelajaran, dan selalu diberikan kesehatan dohir wal batin. Tuliskan amin di kolom komentar, like, share, dan subscribe ke channel ini. Sangat membantu menyebarluaskan dakwah Islam. Semoga menjadi amal jariah yang mengalir terus-menerus di akhirat kelak. Pagi itu, udara di pesisir selatan Jawa terasa lembab. Angin laut yang khas membawa bau asin, bercampur dengan aroma harum dari warung bakso yang ada di pinggir jalan. Sebuah warung kecil milik seorang penjual bakso sederhana, bernama Pak Slamet, selalu ramai dikunjungi para pengunjung yang berkelana di sepanjang jalan pantai. Warung ini terkenal karena rasanya yang khas dan kuah bakso yang segar, meski harga yang ditawarkan sangat terjangkau. Pak Slamet adalah pria parubaya dengan rambut sedikit memutih, wajah yang ramah, dan tubuh yang kuat meskipun sudah tidak muda lagi. Ia menjalani hari-harinya dengan penuh ketekunan, mempersiapkan daging bakso, mencampur bumbu, dan menjaga api tetap menyala di kompor kayunya. Ia tidak pernah terlalu memikirkan dunia luar. Hidupnya sederhana, terpusat pada warungnya dan anak-anaknya yang telah dewasa. Namun, di luar kebiasaannya yang tenang, hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Pagi itu, saat Pak Slamet sedang sibuk dengan pekerjaan sehari-harinya, seorang wanita muda datang berjalan di jalan kecil menuju warungnya. Wanita itu mengenakan pakaian yang agak mencolok dibandingkan dengan para pengunjung lainnya. Ia memakai gaun panjang berwarna hijau yang menyala, dengan potongan rambut panjang yang tergerai indah, seolah baru saja selesai disisir oleh ahli rambut terbaik. Dapat dilihat bahwa penampilannya sangat menawan, bahkan lebih dari wanita-wanita yang sering datang ke warung. Wanita itu mendekat, dan Pak Slamet, seperti biasa, memberikan senyuman hangatnya. "Selamat pagi, Neng. Ada yang bisa saya bantu?" tanya Pak Slamet dengan ramah, menyeka peluh yang menetes dari dahinya. Wanita itu tersenyum manis, matanya berbinar-binar dengan kilau yang tak biasa. Ia duduk di kursi kayu yang ada di sebelah meja Pak Slamet. "Saya ingin mencoba bakso yang terkenal ini, Pak," jawab wanita itu dengan suara lembut namun memikat. "Saya dengar dari teman saya, bakso di sini adalah yang terbaik." Pak Slamet merasa sedikit terkejut dengan perhatian wanita itu, karena ia biasanya hanya menarik pengunjung biasa yang datang untuk makan bakso setelah bekerja keras seharian. Namun, meskipun wanita itu tampak berbeda dari yang lain, ia tetap melanjutkan tugasnya dengan tenang, membuatkan bakso untuk pelanggan yang tiba-tiba ini. Di balik senyumnya yang menawan, Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan, menyembunyikan rencana yang jauh lebih besar. Hari itu, ia datang ke dunia manusia bukan untuk mencari kekuasaan atau membalas dendam, tetapi untuk sekadar bersenang-senang. Tak ada yang menyangka bahwa wanita yang tampak sempurna itu bukanlah manusia biasa. Nyi Roro Kidul, dalam penyamarannya sebagai wanita muda dan cantik ini, tahu betul kekuatan yang dimilikinya. Ia bisa menggoda siapa saja, termasuk pria seperti Pak Slamet yang hidup dalam kesederhanaan. Menggunakan daya tarik fisiknya yang mempesona, ia berencana menjalin hubungan yang lebih dalam dengan pria tersebut, meski hanya untuk sementara. Pak Slamet menghidangkan seporsi bakso lengkap dengan kuah yang baru saja mendidih. Ia menyerahkannya dengan sedikit kebingungan di hatinya, bertanya-tanya mengapa wanita ini tampak begitu berbeda. Tapi, ia menenangkan diri, memfokuskan perhatian pada bakso yang kini tersaji di meja. "Terima kasih, Pak. Bakso ini terlihat lezat sekali," kata wanita itu, masih dengan senyumannya yang tak pernah pudar. Pak Slamet merasa nyaman dengan kehadirannya, meskipun ada perasaan aneh yang mulai muncul dalam dirinya. Ia menatap wajah wanita itu, yang tampak begitu cantik dan mempesona. Matanya yang besar, dengan bulu mata panjang dan lekuk wajah yang sempurna, membuat Pak Slamet agak kehilangan kata-kata. Sejak kapan ada wanita seperti ini datang ke warungnya? Nyi Roro Kidul melihat reaksi pria itu dan tersenyum dalam hati. Ia tahu bahwa pesona fisiknya telah membuat Pak Slamet terpesona.
Tapi lebih dari itu, ia ingin menguji kesetiaan pria ini. Sudah lama ia tertarik pada dunia manusia, dengan semua emosi dan kerentanannya yang seringkali membuatnya merasa seperti dalam permainan yang menarik. Selama ini, ia jarang berinteraksi langsung dengan manusia, biasanya hanya melalui kekuatan gaib atau ilusi. Namun, hari ini adalah kesempatan untuk lebih dekat dengan mereka, khususnya seorang pria sederhana seperti Pak Slamet. "Apa namamu, Pak?" tanya wanita itu, mengalihkan perhatian Pak Slamet yang sudah kebingungan. "Ah, saya Pak Slamet," jawabnya, akhirnya kembali menemukan kata-kata. "Dan kamu? Siapa namamu?" "Nama saya Sinta," jawab wanita itu dengan suara yang penuh ketulusan, meskipun tak ada yang tahu bahwa itu hanyalah nama samaran. Pak Slamet melanjutkan pekerjaannya, menyajikan porsi bakso kedua untuk dirinya sendiri, sambil berbicara dengan Sinta. Namun, di dalam hatinya, ia merasa seperti ada sesuatu yang salah. Ada getaran aneh yang berputar-putar di dalam dirinya, seperti angin laut yang datang membawa kabar dari tempat yang jauh. Ia tidak tahu mengapa, tapi ia merasa seolah ada kekuatan besar yang mengamati dirinya. Sinta, dengan tatapan matanya yang lembut, mulai berbicara lebih banyak, membuat Pak Slamet semakin merasa nyaman. Mereka berbincang ringan tentang segala hal, cuaca, kehidupan sehari-hari, hingga pengalaman Sinta yang tampaknya penuh misteri. Setiap kata yang diucapkannya terasa penuh makna. Ia berbicara seolah-olah ia adalah orang yang sangat mengenal hidup dan alam semesta ini. Tak terasa, waktu berlalu begitu cepat. Pak Slamet yang biasanya berhati-hati dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, mulai merasa ada daya tarik yang kuat kepada wanita itu. Ia tidak tahu apa yang membuatnya begitu tertarik, tapi dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang luar biasa tentang wanita ini. Semakin lama Pak Slamet berbincang dengan Sinta, semakin ia merasa seolah dunia ini hanya milik mereka berdua. Percakapan mereka tidak lagi sekadar obrolan biasa. Setiap kata yang diucapkan oleh Sinta seolah memiliki daya tarik tersendiri. Ada sesuatu yang memikat dalam suara lembutnya, dalam cara dia menatapnya, dan dalam cara dia menanggapi setiap kalimat yang keluar dari mulut Pak Slamet. Seolah-olah dia mampu membaca pikirannya, mengerti lebih dalam dari yang bisa ia ungkapkan. Sinta, yang sebenarnya adalah Nyi Roro Kidul, merasakan bahwa semakin lama ia berada di dekat Pak Slamet, semakin kuat rasa ketertarikan yang tumbuh di dalam dirinya. Sebagai Ratu Laut yang dikenal memiliki kekuatan tak terhingga, Nyi Roro Kidul sudah berabad-abad lamanya berjalan sendirian, berkuasa di alam gaib, dan memerintah lautan. Namun, di tengah kedudukannya yang begitu tinggi dan kekuasaan yang tak terbayangkan, ia sering merindukan rasa kedekatan manusia, rasa yang bisa membuatnya merasa lebih hidup. Pak Slamet, dengan segala kesederhanaannya, justru memberikan sesuatu yang berbeda, kehangatan manusia biasa yang tulus. Sinta merasakan ketulusan dalam setiap kata dan tindakan Pak Slamet. Meski hidupnya sederhana, pria itu punya hati yang besar. Dan itu membuat Sinta merasa seolah ia telah menemukan sesuatu yang lebih penting daripada segala kemewahan dunia gaib yang dimilikinya. "Apa yang membuatmu begitu sederhana, Pak Slamet?" tanya Sinta, matanya menatap pria itu dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Pak Slamet terdiam sejenak, berpikir tentang hidupnya. Ia bukan orang yang kaya, dan kehidupannya tak pernah berubah sejak dulu. Ia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, melayani pelanggannya, dan menjaga warungnya tetap berjalan. Meski kadang merasa kesepian, ia merasa cukup dengan hidup yang sederhana itu. "Sederhana? Mungkin karena saya tak pernah merasa perlu lebih dari itu," jawab Pak Slamet, merasa sedikit canggung. "Hidup ini sudah cukup buat saya, Neng. Cukup dengan orang-orang yang saya cintai dan pekerjaan yang saya jalani." Sinta tersenyum mendengar jawabannya. Senyuman itu, senyum yang penuh misteri dan kedalaman, membuat Pak Slamet kembali merasa aneh. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar kecantikan yang terpancar dari Sinta. Namun, ia tidak bisa mengungkapkan apa yang ia rasakan. Hati dan pikirannya seakan terikat oleh pesona wanita itu. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin sering berbicara. Setiap hari, Sinta datang ke warung Pak Slamet, duduk di meja yang sama, dan berbincang dengan penuh kedekatan. Pak Slamet mulai menyadari bahwa ia menantikan kehadirannya. Terkadang, mereka hanya diam, menikmati kebersamaan yang aneh namun begitu nyaman.
Sinta bercerita tentang masa kecilnya yang penuh petualangan. Sementara Pak Slamet menceritakan kisah-kisah sederhana tentang keluarganya dan kehidupannya yang biasa. Namun, semakin dekat hubungan mereka, semakin kuat pula perasaan Pak Slamet yang tak bisa dijelaskan. Ada sesuatu yang membuatnya merasa cemas. Ada perasaan yang semakin mendalam, namun ia merasa tidak bisa memahami atau mengendalikannya. Ia bahkan mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak biasa dengan Sinta. Sinta, yang sudah tahu segalanya tentang Pak Slamet, merasa semakin tertarik pada pria ini. Meski dunia mereka sangat berbeda, Sinta melihat sebuah potensi dalam diri Pak Slamet yang jarang ia temui. Ia menyadari bahwa lelaki ini bukan hanya sederhana, tetapi juga memiliki keberanian dalam cara berpikir yang jarang ditemukan di dunia manusia. Ini membuatnya semakin tertarik, dan ia memutuskan untuk menggali lebih dalam lagi. Terkadang, saat angin laut berhembus kencang, Sinta merasa seolah-olah bisa mendengar suara-suara gaib yang datang dari dalam dirinya. Suara-suara itu memberinya petunjuk bahwa ia harus terus mendekati Pak Slamet, menggali lebih dalam tentang perasaannya. Ia bisa melihat bahwa Pak Slamet bukan hanya sekadar penjual bakso biasa. Ia adalah seorang lelaki yang bisa memberikan sesuatu yang selama ini hilang dalam hidup Nyi Roro Kidul. Koneksi dengan dunia manusia, dengan emosi dan perasaan yang murni. Namun, Nyi Roro Kidul juga tahu bahwa ada konsekuensi dari kedekatan ini. Sebagai Ratu Laut, ia tidak dapat benar-benar menggabungkan dua dunia yang berbeda, dunia manusia dan dunia gaib. Jika ia terus-menerus terikat pada Pak Slamet, ia tahu akan ada dampak yang tak terduga. Dunia manusia ini penuh dengan kerentanan dan kekurangan. Sementara dirinya sendiri berada di puncak kekuasaan. Dia tidak bisa membiarkan perasaannya menguasainya, karena itu bisa membahayakan dirinya dan manusia di sekitarnya. Pada suatu malam, saat laut mulai bergelora dengan ombak besar yang memecah ke pantai, Sinta duduk di pinggir warung Pak Slamet, menatap jauh ke horizon. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda malam itu. Ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Seolah alam semesta berbisik kepadanya untuk membuat keputusan besar. Pak Slamet datang, membawa secangkir teh hangat. Melihat Sinta yang sedang termenung, ia merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia duduk di sampingnya, dan mereka berbicara tentang banyak hal. Tapi entah mengapa, percakapan mereka malam itu terasa berbeda. Ada ketegangan yang mulai muncul antara mereka. "Ada apa, Neng?" tanya Pak Slamet dengan lembut, merasakan keheningan yang menyelimuti. Sinta menoleh padanya, matanya berbinar tajam. "Pak Slamet, apakah kamu percaya pada takdir?" Pak Slamet terdiam sejenak, mempertimbangkan pertanyaan itu. "Takdir? Saya lebih percaya pada usaha dan kerja keras. Takdir mungkin ada, tapi kita bisa mengubahnya dengan tindakan kita sendiri." Sinta tersenyum, meski ada kesan samar di balik senyumnya. Mungkin, tapi takdir juga punya cara untuk menunjukkan jalannya sendiri. Pada saat itu, Pak Slamet merasakan getaran aneh di tubuhnya. Sebuah perasaan yang lebih kuat dari sebelumnya. Namun, ia tidak bisa mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Hatinya berdebar keras, dan ia merasa seperti terjebak dalam permainan yang tidak bisa ia kontrol. Keheningan malam semakin dalam, angin laut berhembus keras, dan suara ombak yang menggulung pantai semakin keras terdengar, seolah memberikan irama yang mengiringi percakapan mereka. Pak Slamet merasa semakin bingung dengan perasaannya. Ada sesuatu yang aneh dengan Sinta, dengan tatapan matanya yang tajam, dengan kata-kata yang penuh misteri. Dia merasa ada kekuatan besar yang mengelilinginya, dan ia tidak tahu harus bagaimana. Sejak Sinta datang ke warungnya, hidupnya seolah-olah berubah tanpa dia sadari. "Takdir. Apakah takdir itu memang tidak bisa diubah?" tanya Pak Slamet, menanggapi pernyataan Sinta tentang takdir. Meskipun kata-kata itu terucap ringan, namun ada beban berat di dalam hatinya. Ia merasa seolah-olah terjerat dalam sebuah permainan besar, dan dirinya adalah pion yang tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sinta memandangnya dengan penuh perhatian. Mata hijaunya berkilau, seolah memancarkan cahaya dari dalam dirinya, memikat Pak Slamet lebih dalam lagi. Takdir, Pak Slamet, terkadang bukan sesuatu yang bisa kita hindari. Ia datang dengan cara yang tidak kita harapkan, namun selalu mengarahkan kita ke tujuan yang telah digariskan. Seperti ombak yang tak bisa ditahan, ia akan selalu menghantam batu karang,
tak peduli seberapa keras batu itu menahan. Pak Slamet memandang wajah Sinta, merasakan keanehan yang semakin dalam. Ia tahu ada sesuatu yang lebih dari apa yang tampaknya di permukaan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Jika takdir memang tidak bisa kita hindari, bagaimana dengan kita, manusia biasa ini? Tanyanya, mencari jawaban yang sepertinya tak akan pernah ditemukan. Sinta tersenyum lembut. Namun senyuman itu menyembunyikan kedalaman yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran Pak Slamet. Kita hanya perlu menerima, Pak Slamet. Menerima kenyataan dan mengikuti alurnya. Dunia ini penuh dengan misteri yang tidak akan kita mengerti sepenuhnya. Tetapi kita bisa memilih bagaimana cara kita menghadapi setiap misteri itu. Pak Slamet merasa sebuah aliran hangat melintas dalam dirinya. Seperti ada ikatan tak terlihat yang menghubungkannya dengan wanita ini. Dia merasa seolah-olah dunia ini milik mereka berdua. Seperti semua masalah yang ada tiba-tiba menghilang begitu saja. Namun, di balik perasaan itu, ada satu hal yang membuat Pak Slamet merasa takut. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, atau apa yang akan datang. Tiba-tiba, suara dari luar warung menarik perhatian mereka. Suara derap kaki seseorang yang berjalan mendekat, disertai suara kendaraan yang berhenti di dekat warung. Pak Slamet menoleh. Namun Sinta tampak tak terganggu. Ia tetap duduk tenang, seolah tahu apa yang akan terjadi. Seorang lelaki muda, dengan pakaian lusuh dan wajah penuh debu, muncul dari balik pintu warung. Matanya memancarkan kelelahan dan rasa lapar yang mendalam. Pak Slamet menatapnya sejenak, kemudian tersenyum. "Selamat datang, Mas. Silakan duduk. Saya akan siapkan bakso untukmu," katanya dengan ramah. Meskipun hati kecilnya masih terasa gelisah. Namun, lelaki muda itu justru menghampiri Sinta. Tanpa rasa ragu, ia berdiri di hadapan wanita cantik tersebut dan menatapnya dengan mata yang penuh takjub. "Neng, kamu Nyi Roro Kidul, bukan?" tanyanya dengan suara terbata-bata, hampir seperti tak percaya. Pak Slamet yang mendengar pertanyaan itu merasa seolah disambar petir. Hatinya langsung berdegup kencang. Sinta, yang awalnya tampak tenang, kini tersenyum dengan cara yang berbeda. Senyuman yang penuh dengan kekuatan yang tak terhingga. Matanya memancarkan cahaya hijau yang semakin intens, dan seolah seluruh ruangan menjadi lebih gelap di sekelilingnya. "Mas, kamu tahu siapa saya?" tanya Sinta. Suaranya seperti bergema, lebih dalam dari sebelumnya. Lelaki muda itu mengangguk dengan penuh keyakinan. "Iya, saya tahu. Kamu adalah Nyi Roro Kidul, Ratu dari Laut Selatan. Saya sering mendengar cerita tentangmu, tentang kekuatanmu, tentang bagaimana kamu bisa mengubah takdir seseorang hanya dengan sebuah senyuman." Pak Slamet terdiam, terkejut dengan apa yang baru saja didengarnya. Selama ini, ia hanya mendengar cerita tentang Nyi Roro Kidul sebagai legenda. Ia tidak pernah benar-benar percaya pada cerita-cerita itu, tetapi sekarang, saat wanita yang duduk di hadapannya memancarkan aura yang begitu kuat, ia mulai merasakan adanya sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Sinta menatap Pak Slamet dengan tatapan yang seolah bisa menembus ke dalam hatinya. "Dia tahu siapa saya, Pak Slamet," katanya perlahan, suaranya seperti melantun di udara. "Apakah kamu tahu bahwa kadang takdir kita akan digeser oleh tangan yang tak terlihat? Kita selalu merasa bahwa kita mengendalikan hidup, tetapi seringkali kita hanyalah bagian dari suatu permainan yang lebih besar." Pak Slamet merasa bingung dan cemas. Apa yang sedang terjadi? Siapa lelaki muda ini? Dan apa hubungan dia dengan Nyi Roro Kidul? Apakah ini semua hanya kebetulan? Atau apakah ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di luar kemampuannya untuk mengerti? Lelaki muda itu tersenyum lemah, seolah mengetahui apa yang ada dalam pikiran Pak Slamet. "Saya tahu saya bukan orang pertama yang datang ke sini," katanya dengan suara pelan. "Tapi saya datang dengan harapan agar takdir saya bisa berubah. Saya ingin melihat Nyi Roro Kidul secara langsung, karena saya percaya, hanya dengan melihatnya, takdir saya bisa berubah." Sinta menatap lelaki itu dalam diam, seolah merenungkan kata-katanya. "Takdir tidak bisa diubah hanya dengan melihatku, Mas. Takdir adalah sesuatu yang lebih dalam dari itu. Kadang, ia harus melalui banyak rintangan sebelum akhirnya bisa ditemukan." Pak Slamet, yang mulai merasa semakin terperangkap dalam misteri ini, tak bisa lagi mengabaikan kenyataan yang ada di depannya.
Ia tidak tahu apakah ia sedang berbicara dengan seorang wanita biasa atau dengan sosok gaib yang penuh kekuatan. Namun, satu hal yang ia sadari, takdirnya mungkin telah berubah selamanya malam ini. Malam semakin larut, dan angin laut yang datang dari arah selatan semakin kencang. Pak Slamet duduk tertegun, merasakan ketegangan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di hadapannya, Sinta, wanita cantik yang selama ini ia anggap sebagai sosok biasa, kini tampak berbeda. Cahaya di sekelilingnya tampak lebih terang, dan tatapan matanya yang tajam seolah mengarah langsung ke dalam dirinya. Sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa ia pahami sedang terjadi. Lelaki muda yang berdiri di depan Sinta, yang awalnya tampak cemas, mulai merasa sedikit lega setelah mendengar jawaban Sinta. Namun, ia tidak bisa sepenuhnya menenangkan dirinya. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang gelap dan misterius mengelilingi mereka. "Jadi, kamu benar-benar bisa mengubah takdir?" tanya lelaki muda itu, masih tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Sinta. "Maksud saya, apakah ada kemungkinan bagi orang sepertiku untuk mengubah hidupnya hanya dengan berada di hadapanmu?" Sinta mengamati lelaki itu dengan seksama. Wajahnya yang penuh debu dan kelelahan itu menunjukkan jelas bahwa ia datang dengan sebuah harapan besar, harapan yang bisa mengubah hidupnya. Namun, Sinta tahu bahwa takdir bukanlah sesuatu yang bisa diberikan begitu saja. Takdir adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, dan terkadang, pengorbanan besar diperlukan untuk meraihnya. "Saya tidak bisa mengubah takdir hanya dengan sekejap, Mas," kata Sinta dengan suara yang dalam, seolah menembus batas waktu dan ruang. "Namun, saya bisa menunjukkan jalan kepada mereka yang siap menerima perubahan. Takdir bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Terkadang, ia membutuhkan pengorbanan." Lelaki muda itu menundukkan kepalanya, meresapi kata-kata Sinta. Mungkin ia terlalu berharap banyak pada kekuatan yang tidak sepenuhnya ia pahami. Ia mengangkat kepalanya, dan di matanya kini tampak keteguhan. "Saya siap menerima pengorbanan itu, Nyi Roro Kidul. Saya tidak takut menghadapi apapun yang datang." Sinta tersenyum tipis, dan senyuman itu seolah mengandung ribuan tahun kebijaksanaan. "Pengorbanan itu adalah hal yang tidak bisa dihindari, Mas. Namun, ingatlah, takdir itu tidak hanya tentang apa yang kita peroleh, tetapi juga tentang apa yang kita tinggalkan." Pak Slamet mendengarkan percakapan itu dengan perasaan yang semakin berat. Meski ia tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi, ia tahu bahwa semuanya mulai melibatkan dirinya. Ketegangan yang ada di udara tidak bisa diabaikan begitu saja. Ada sesuatu yang besar sedang berkembang, dan ia, tanpa disadari, terjebak di tengah-tengahnya. Sinta, dengan segala kekuatannya, sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Ia merasakan perasaan yang lebih dalam dari sekadar ketertarikan biasa. Sesuatu dalam dirinya yang ingin terhubung lebih jauh dengan Pak Slamet, meskipun itu bisa membawa bahaya bagi keduanya. Ia sudah terbiasa dengan kesendirian di dunia gaibnya, namun perasaan yang ia temui dalam diri Pak Slamet adalah sesuatu yang langka, sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama berabad-abad. "Pak Slamet," kata Sinta tiba-tiba, suaranya lembut namun penuh dengan kekuatan. "Apakah kamu pernah berpikir bahwa mungkin takdirmu memang sudah digariskan sejak lama? Bahwa pertemuan kita ini bukan kebetulan?" Pak Slamet menatapnya, merasa seolah waktu berhenti sejenak. Ada ketakutan yang mulai merayapi hatinya. Ia merasa seperti ia sedang berdiri di ambang sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. "Takdir," jawab Pak Slamet, suaranya bergetar. "Saya tidak tahu. Tapi pertemuan ini rasanya begitu kuat, begitu nyata. Saya tidak tahu apakah saya siap untuk apa yang akan datang." Sinta berdiri, dan gerakannya begitu anggun, seolah ia bukan sekadar manusia biasa. Ia melangkah mendekat ke Pak Slamet, dan untuk pertama kalinya, ia meletakkan tangan lembutnya di bahu lelaki itu. "Takdir itu memang tidak bisa dipahami dengan mudah. Tapi kamu akan melihatnya lebih jelas, Pak Slamet. Kita semua punya peran dalam cerita yang lebih besar." Tiba-tiba, Pak Slamet merasa dunia seakan berputar lebih cepat. Dia merasa ada sesuatu yang mengikat dirinya dengan Sinta, dan di saat yang sama, perasaan itu membawa sebuah beban yang tidak bisa ia hindari. Di hadapannya berdiri seorang wanita yang bukan hanya cantik, tetapi juga memiliki kekuatan yang begitu besar.
Kekuatan yang bisa mengubah segalanya, termasuk dirinya. Sinta, siapa sebenarnya kamu? Tanya Pak Slamet, suaranya rendah namun penuh ketegasan. Sinta menatapnya dengan tatapan yang dalam, seperti ingin mengungkapkan seluruh rahasia yang ada di dalam dirinya. Saya adalah bagian dari alam ini, Pak Slamet. Saya adalah Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Saya tidak hanya datang untuk mengubah takdirmu, tetapi juga untuk mengingatkanmu bahwa dunia ini lebih besar dari apa yang kita lihat. Pak Slamet terdiam, serasa ada sesuatu yang berat menindih hatinya. Selama ini, ia hanya hidup dalam kebiasaan sehari-hari, menjual bakso, menjalani rutinitas yang sama setiap hari. Namun, malam ini, segalanya berubah. Ia tidak tahu apakah ia siap menghadapi kenyataan yang ada di depan matanya. Tetapi satu hal yang pasti, pertemuannya dengan Sinta telah mengubah hidupnya selamanya. Sinta melangkah mundur, meninggalkan Pak Slamet untuk merenung. Apa yang terjadi selanjutnya, Pak Slamet, bukanlah sesuatu yang bisa kamu hindari. Takdir sudah mulai bergerak, dan kamu tidak akan pernah sama lagi. Lelaki muda yang tadi masih berdiri di sudut warung, kini pergi dengan langkah cepat, meninggalkan warung yang semakin sunyi. Pak Slamet hanya berdiri di sana, memandang ke arah Sinta, merasa kebingungannya semakin dalam. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa takut atau justru menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Satu hal yang ia tahu, dunia yang ia kenal selama ini telah berubah selamanya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap teman-teman semua menyukainya. Dan apabila ingin mendengar lebih banyak kisah-kisah menarik, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.